Saat kami datang Tuhan duduk di bawah kaki-Mu, supaya Tuhan urapan-Mu turun atas kami semua. Urapan-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Kami perlu Tuhan firman-Mu, kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami ada dan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Tetapi firman-Mu Tuhan sumber segala kebenaran. Di dalamnya Tuhan iman kami boleh berakar, bertumbuh dan boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami bukan saja mendengar, tapi sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini saya diberi judul berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan ini merupakan satu dasar dan menjadi landasan, fondasi yang sangat dibutuhkan untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam pertumbuhan iman dan kehidupannya hari lepas hari. Nah, kita mau lihat bersama-sama. Mari kita sama-sama buka dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Karena tidak banyak, boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca pelan-pelan bersama-sama supaya kita menyimak dan merenungkan setiap dari ayat-ayat yang kita baca. Kita baca bersama-sama di bawah perikop berjudul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lukas 13 ayat 6 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, saya memberi judul untuk tema ini adalah jika tidak, tebanglah dia. Ya, saya ambil kalimat terakhir dari apa yang kita baca. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, kita mau melihat dari cerita yang kita baca sepintas bahwa ada seorang pemilik anggur. Dia memiliki tujuan tentunya untuk menanam pohon ara di tengah-tengah pohon anggur. Ya, Bapak Ibu kalau tahu tentang pohon ara dan pohon anggur itu sering ditanam bersama-sama karena pohon anggur itu tingginya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Ya, dan sering dipangkas. Kalau Bapak Ibu lihat dari Yohanes 15, itu adalah cara orang menanam anggur. Tapi diperlukan pohon ara di sekelilingnya. Kenapa? Karena pohon ara ini sangat tinggi dan besar. Biasanya burung-burung tuh suka datang ngambilin buah anggur. Tapi kalau ada pohon ara, maka dia akan hinggap di pohon ara, dan pohon ara itu buahnya banyak, bijinya pun sangat kecil-kecil di dalamnya. Nah, pengusaha ini datang sudah 3 tahun. Jadi tiap tahun dia datang. Sebuah pohon ara itu hanya akan berbuah setelah dia ditanam 3 sampai 4 tahun. Jadi kalau pemilik pohon itu datang, pemilik kebun itu datang tahun pertama, berarti umur pohon itu sudah siap berbuah, katakanlah pada usia 4 tahun. 4 tahun belum berbuah. Datang lagi tahun kedua, usia 5 tahun, masih belum berbuah. Datang lagi tahun ketiga, pada usia 6 tahun, masih belum berbuah. Jadi pemilik kebun ini sangat kecewa. Karena kenapa? Tujuan pohon ini ditanam apa? Berbuah. Ya, tujuan pohon ini ditanam untuk berbuah. Tetapi sekalipun dia ditanam di sekeliling pohon anggur, artinya mendapatkan perawatan yang khusus yang sama dengan pohon-pohon anggur yang lain, dia mengalami kegagalan.
Nah, kegagalan ini berdampak, satu, mengecewakan pemilik kebun. Kedua, dia mengingatkan bahwa pohon ini bertumbuh. Ini next ya, ini sudah masuk ke slide berikutnya. Jadi lanjut, next, agak cepat. Ya, nah, mengecewakan pemilik kebun anggur, dan dia mengingatkan bahwa dia sudah memberikan kesempatan, waktu, dan tempat secara terbatas. Dia berikan waktu terbatas karena dia tahu sebuah pohon itu tujuannya berbuah ada umurnya. Lalu dia memberikan tempat, dia katakan percuma ada di tanah ini, udah dikasih tanah yang bagus, yang pemeliharaannya sama dengan kebun anggur, masih juga tidak berbuah. Jadi ada konsekuensinya, dia katakan tebanglah pohon ini. Nah, Bapak Ibu kalau lihat gambar di sebelah, itu adalah pohon-pohon anggur ya, yang perbandingannya jadi pendek dibandingkan dengan pohon ara yang besar itu. Nah, next, tetapi kita lihat pengurusnya meminta sebuah belas kasihan. Satu, dikatakan berilah kesempatan. 1 tahun lagi. Bapak Ibu, kita masuk tahun 2024, makanya saya senang dapat judul tema khotbah dari Pak Gembala tentang berakar, bertumbuh, berbuah. Ini bisa bikin seminar kita, Bapak Ibu, karena ini adalah sangat esensi untuk iman orang Kristen. Tuhan berkali-kali memberikan contoh tentang pohon anggur, pohon ara, ya kan, pohon zaitun. Banyak pohon yang kita bisa lihat dari contoh-contoh pertumbuhan iman. Mengingatkan kita bahwa iman itu tidak pernah instan. Iman itu membutuhkan pertumbuhan. Dan sebuah contoh dari yang kita baca ini sungguh sangat tepat. Kita masuk 2024, kita sudah habis 1 bulan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita tidak berbuah atau kurang berbuah, ini adalah satu kesempatan kita diingatkan. Kita semua punya batas limit, entah itu usia kita ataupun kesempatan yang Tuhan beri. Jadi jangan anggap remeh keselamatan yang kita terima. Keselamatan itu cuma-cuma, tetapi mempertahankannya dan membuat kita bertumbuh itu harus bayar harga. Usia saya 15-20% lagi. Saya sudah habiskan 80% dari umur saya. Saya mungkin pernah tidak berbuah, saya pernah kurang berbuah. Tapi justru firman ini mengingatkan saya sebuah tantangan. Kalau Tuhan kasih lagi 1 tahun untuk berbuah, saya tinggal 11 bulan. Bapak Ibu, kita tinggal 11 bulan. Saya mau firman ini kita tangkap untuk diri kita sendiri ya. Nanti kita akan kupas banyak. Jangan ingat si A atau si B, tapi buat kita sendiri. Saya pun merenungkan ini buat saya sendiri. Sebelum sama Pak Agus, makin digali, makin nikmat firman ini. Untuk kita sendiri, ingatkan diri kita. Februari awal, saya punya 11 bulan. Kalau Tuhan kasih saya belas kasihan, apa yang harus saya lakukan? Pertama, mohon belas kasihan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan tahun 2024 ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita masih bangun, setiap hari kita diberikan kesempatan yang baru. Ya, lalu kembali berusaha. Apa usahanya? Mencangkul tanahnya, mencangkul sekelilingnya. Berarti tanah di sekeliling pohon ara yang tidak berbuah itu sempat keras. Apa yang mengakibatkannya? Dia harus menyiangi, mungkin ada ilalang di situ atau batu-batu yang keras, kerikil-kerikil yang keras, digali lagi, digemburkan lagi. Ya. Dan yang kedua, memberi pupuk. Ini penting. Memberi pupuk firman Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, ada harapan. Dikatakan mungkin, tadi kita baca ya, maybe, bisa jadi kalau saya menggemburkan tanah hatiku, lalu terus memberikan pupuk kebenaran firman Tuhan setiap saat, kemungkinan ada harapan besar saya bisa berbuah. Ya. Dan konsekuensinya, ini judulnya saya ambil supaya mengingatkan kita. Kalau kita dapat kesempatan, tetapi jika tidak berbuah nih, udah digali, udah dilembutkan hatinya, udah dikasih pupuk yang benar, maka kita
kita sebagai yang pemelihara iman kita harus sepakat dengan Tuhan. Berani nggak kita bilang, Tuhan, jika saya tidak berbuat, tebanglah saya. Amin, Bapak Ibu. Jangan jadi mengerikan, tapi ini satu introspeksi yang sangat baik ya. Sebuah pohon, next. Sebuah pohon itu yang paling penting adalah akarnya. Next. Nah, kita lihat ini adalah pohon. Kita nggak pernah kelihatan kan akarnya. Akarnya itu ke dalam dan melebar. Makin kokoh, maka makin kuat pohon di atasnya. Jadi yang pertama dari sebuah pohon itu pasti akarnya. Kalau nggak ada akar, nggak mungkin bisa tumbuh, boro-boro berbuah. Demikian juga iman. Kalau kita nggak berakar di dalam pengenalan akan Kristus, tidak mungkin kita berbuah. Jangan-jangan buahnya palsu, buah plastik tuh yang di pajangan ini ya, yang nggak ada akarnya gitu ya. Dan itu nggak akan berdampak apa-apa. Tetapi jika kita mau membawa iman kita, hari ini kita belajar. Yang paling utama adalah memperhatikan akar. Ya, lanjut kita lihat kekuatan sebuah pohon tergantung pada akarnya. Biasanya sebagian besar pohon itu akarnya tersembunyi di dalam tanah, tidak nampak. Namun dipastikan semakin dalam berakar, maka batang dari pohon tersebut akan semakin kuat. Kalau kita nanam benih, terus lama nggak numbuh-numbuh, pasti sesuatu terjadi, kita pikir gitu ya. Tetapi pada saat dia bertunas, kita tahu, oh berarti akarnya sudah masuk ke dalam. Nah, kita mau baca dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya minta Bu Elis bantu saya baca karena akan ada banyak firman Tuhan yang kita mau pelajari. Nah, saya sungguh berharap firman Tuhan yang kita dengar, kita boleh cerna sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu perlu kopinya, bisa minta di belakang, bisa dikopi, dipelajari lagi di rumah ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Silakan Bu Elis. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di dalam ayat ini ada 4 hal yang kita bisa pelajari untuk pertumbuhan sebuah akar. 1, tetaplah, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Ada tanah. Sebelum sebuah pohon ditanam, itu perlu tanahnya, situasinya, komunitasnya. Tetap di dalam Kristus, itu dulu, tanahnya benar ya. Dan yang kedua, yaitu artinya lokasi ya, menentukan masa depan dari sebuah pohon tersebut. Oh, kita ingat dari Mazmur 1 Bu, ayat 1 dan 3. Nah, ini lokasi atau tempat di mana sebuah pohon yang baik bisa tumbuh. Kalau kita dikatakan tetaplah di dalam Tuhan, maka kita merefleksi sebentar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, itu garansi. Kalau tempatnya benar, tetap di dalam Tuhan, menyukai Tauratnya siang dan malam, maka dia dekat dengan sumber air kehidupan. Pasti dia akan berbuah dengan baik. Jadi tanah, tempat, lokasi di mana tanah itu akan memberi nutrisi yang tepat untuk sebuah pohon bertumbuh sangat penting. Jadi pastikan iman kita kalau bertumbuh ada di komunitas gereja yang tepat di mana Bapak Ibu bisa bertumbuh. Amin. Ya. Lalu yang kedua, harus berakar dan dibangun. Sesudah ada tanam benih, yaitu benih kebenaran firman Tuhan, maka dia harus mulai berakar, mulai mencari nutrisi-nutrisi dan menggali firman Tuhan setiap hari supaya dia dapat dibangun. Yang ketiga dikatakan bertambah teguh. Semakin hari semakin dalam merambat,
kalau dia semakin dalam merambat, maka dia semakin akan kokoh dan teguh. Imannya akan berakar kuat. Nah, ini ayat yang awal nih, fondasi untuk akar, ya. Tetapi Bapak Ibu lihat gambar ini. Bapak Ibu pernah lihat nggak akar yang keropos? Akar yang gembos, ya. Begitu lihat, waduh, tanda-tandanya tuh daunnya kering, boro-boro berbuah ya. Daunnya kering, rantingnya kering, begitu dicabut, nyeplos. Ternyata akarnya mati. Kita perhatikan, kenapa akar sebuah pohon bisa mati? Ada 3 akar. Yang pertama, akar ketakutan dan kekhawatiran. Baca dari Matius 13 ayat 20 sampai 22. Ini perumpamaan tentang penabur benih, ya. Matius 13 ayat 20 sampai 22. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kita tahu bahwa perumpamaan dari penabur benih tentang pohon lagi, ya, itu ada di 4 tanah. 1 di pinggir jalan, lupakan, itu langsung hilang. Yang kedua di tanah yang berbatu, tapi dia berakar sebentar terus ketakutan, mati. Yang ketiga di tanah yang ada ilalangnya, penuh kekhawatiran, mati juga. Nah, kita perlu tanah yang keempat, tanah yang subur. Jadi akar ketakutan dan akar kekhawatiran membuat sebuah pohon tidak bisa bertumbuh. Itu Bapak Ibu nanti baca di rumah. Matius 6 tentang jangan khawatir. Jangan, ini nyanyi aja, banyak tuh. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan khawatir tentang makan minum. Jangan khawatir tentang pakaian kita. Kenapa? Tuhan pemelihara kita. Kalau kita percaya, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Bukankah kita tidak diberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi yang mendatangkan sukacita, kasih dan kekuatan, ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, terus berakar. Yang kedua, akar kepahitan. Ini bisa membuat sebuah pohon mati dan tidak bertumbuh. Jadi hati-hati kalau kita masih bicara akar, kita perlu sebuah pertumbuhan. 3 jenis yang virus akar ini mematikan. Tadi sudah ketakutan dan kekhawatiran. Kedua, akar kepahitan, amarah, tidak bisa mengampuni, dendam. Nah, kita baca Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, seperti Tuhan mengampuni kita. Matius 6 ayat 14-15 di bawah doa Bapa kami, Tuhan mengingatkan, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ya, jadi kita jangan pikir, aduh Tuhan tuh setia. Pokoknya firman Tuhan bilang kalau kita minta ampun, udah. Tetapi doa Bapa kami mengajarkan apa? Ampunilah kami seperti, ya jangan lupa tuh kalimatnya, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Akar kepahitan ini jahat sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu gak akan bisa bertumbuh kalau masih punya akar kepahitan. Itu sebabnya pelayanan untuk supaya batu-batu yang keras dan tidak bisa mengampuni ini terus menerus akan terjadi. Kenapa? Kita butuh ini. Kita butuh supaya virus ini jangan masuk ke dalam akar pertumbuhan iman kita. Kalau Bapak Ibu hebat dalam segala sesuatu, bisa kamuflase. Kalau tidak bisa mengampuni, nggak ada artinya, pasti mati. Sumber penyakit pun datang dari sini. Jadi ini sangat penting, mengampuni supaya, ini konsekuensi loh. Kalau doa Bapa kami itu baca bawahnya ya, Matius 6 ayat 14-15, Bapak Ibu pulang 2 kali diulang. Jika kamu mengampuni, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Terus yang kedua,
jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi jangan GR. Kenapa? Karena diselamatkan itu sudah diampuni duluan. Artinya diberi modal untuk bisa mengampuni. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengampuni, maka virus itu akan membuat akar-akar imanmu keropos. Amin, Bapak Ibu. Agak keras ya, tetapi biar Bapak Ibu bertumbuh, oke? Akar dari segala kejahatan, pasti hafal semua nih. 1 Timotius 6 ayat 9-10, yaitu cinta uang. Coba Ibu Elis baca 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wah, kalau Bapak Ibu baca, pulang baca lagi pelan-pelan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 ini jahat banget. Menimbulkan pertikaian, bisa menghancurkan iman orang karena keserakahan, karena cinta akan uang. Bukan uang ya, cinta akan uang. Ketamakan, keserakahan, pertikaian, bahkan orang bisa membunuh karena uang. Mungkin yang gak banyak juga uangnya, tetapi ada rasa di mana orang sangat mempertuan uang, itu akan membuat hidupnya sengsara. Banyak hal terjadi, pergumulannya gak lepas-lepas mikirin duit. Kita memang butuh uang untuk kehidupan kita, tetapi Tuhan berjanji, Filipi 4 ayat 19, Dia akan mencukupkan kita sesuai dengan kemuliaannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya. Maka Paulus katakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Tuhan itu cukup. Apa artinya cukup? Bapak Ibu kalau punya botol, terus cari tutupnya. Kalau cari yang pas, klak, enak ya, bunyi klak gitu puas ya. Tapi kalau kegedean, aduh nggak bisa nih. Kekecilannya plus. Cukup itu sempurna. Ukuran dunia cukup itu C, tetapi cukup itu sempurna. Jadi artinya yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna. Tinggal kita memberdayakannya. Saya selalu bilang sama anak-anak, tangki mobil yang kita lihat jalan di tol itu, ada mobil yang kecil, ada truk yang besar, ada trailer yang besar. Sesuai dengan kapasitasnya, mobil itu berjalan. Jadi mobil yang kecil nggak boleh kepengen gini. Saya kepengen dong punya tangki kayak trailer itu, nggak mungkin. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat hidupmu, cukupkan dengan apa yang Tuhan percayakan dan bersyukur, itu artinya Bapak Ibu sudah cukup sempurna. Dan berkelimpahan artinya apa yang dipercayakan itu bisa melimpah keluar. Kalau orang cinta uang pasti pelit. Saya ngomong jujur ya, kalau orang cinta uang pasti pelit. Yang dipikirinnya masuk. Keluarnya pikir-pikir. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, apalagi perpuluhan. Bapak Ibu sudah baca, belajar, sekolah, perpuluhan itu mengembalikan haknya Tuhan. Benar? Bukannya ditodong. Bukan Bapak Ibu, aduh saya nih perpuluhan gimana sih, saya gak cukup. Kemarin anak saya bilang, kok pajak jadi gede nih? Jangan itu, apa yang jadi hak pemerintah kembalikan. Kita kerja aja kena pajak. Jadi lihat angka yang kita terima. Waktu kita terima, kembalikan haknya Tuhan. Pulang baca Maleakhi 3. Jangan mencuri miliknya Tuhan. Kalau kita hidup cukup, kita bisa kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Saya yakin, percaya, imanmu bertumbuh, engkau pasti diberkati. Nggak ada cerita kekurangan lagi. Kami pernah nganggur 100% selama 1 tahun penuh. Tapi saya dan Pak Agus menikmati cara Tuhan memelihara kami. Kenapa? Karena Tuhan setia dan adil. Kalau kita tahu bersyukur dan mencukupkan diri, berusaha tentunya, tahu apa yang Tuhan beri, kita kembangkan. Apa talenta ada padamu? Apa yang kita bisa lakukan?
kita kembangkan, menghasilkan, supaya kita bisa ambil bagian mengembalikan miliknya Tuhan. Orang cinta uang pasti pelit. Oleh sebab itu, tahu hakmu, tahu haknya pemerintah, tahu haknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini firman agak keras, tapi saya sungguh senang banget dapat tema ini, karena ini esensi sekali. Ya, penting banget supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Bagaimana kita mau berbuah kalau akar kita nggak benar? Saya pernah di situ Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan kasih kesempatan, maka saya berani katakan, Tuhan, kalau saya nggak berbuah, tebang. Saya mau hidup saya dibangun di atas dasar yang benar. Orang tinggal 20%, Bapak Ibu tinggal berapa persen? Udah berapa persen yang Bapak Ibu hidupi? Sia-sia atau jadi berkat? Berbuah nggak? Ya, kita introspeksi masing-masing. Yang kedua, batang. Kita next. Nah, kita akan melihat batang. Langsung lagi next. Nah, ini pohon ara. Jadi Bapak Ibu tahu kenapa pemilik kebun itu marah. Pohon ara ini ketika dia berbuah pada usianya 4 tahun, buahnya kayak gini, nempel semua. Jadi burung-burung tuh seneng banget ke sini. Dan kalau burung-burung sudah ke sini, dia nggak perlu cari dan merusak pohon anggur. Ya, pohon ara ini adalah simbol dari pohon kehidupan. Kenapa? Pohon ara ini tidak tergantung musim. 1 tahun dia bisa berbuah 3 kali. Jadi bukan hanya pada musimnya kayak mangga, durian, enggak. Dia bisa 3 kali berbuah. Artinya berbuah tetap, berbuah terus menerus, berbuah yang manis. Nih kalau merah, manis banget pohon ara. Banyak begini, sekali panen 150 sampai 200 kilo. Makanya saudara jadi ngerti kenapa pemilik kebun itu kecewa. Udah 4 tahun ditunggu, harapannya nih kayak gini pohonnya. Ternyata datang tahun pertama, bukan trimester pertama loh. Dia tahu pohon ara itu berbuah bisa 3 sampai 4 kali. Dia datang setahun sekali aja gak ketemu pohon kayak gini. Tahun kedua, udah umur 6 tahun masih gak berbuah. Sampai tahun ketiga, hampir 7 tahun masih gak berbuah. Buat apa? Buat apa Bapak Ibu mengatakan dirimu orang Kristen? Engkau baca firman Tuhan, mungkin engkau sudah melayani, tapi buahmu gak bisa menyenangkan Tuhan. Ya, saya juga introspeksi Bapak Ibu. Saya mau berbuah kayak gini. Waktu saya lihat, saya pelajari lagi nih. Waktu saya lihat begini, aduh, pantesan yang punya pohon sebel lihatnya di pohon. Buat apa sih di sini ngabis-ngabisin tempat ya? Dikasih nutrisi yang baik, dikasih firman Tuhan, masih mengeraskan hati. Berarti akarnya nggak benar. Ya, apakah akar kepahitan, akar ketakutan, akar kekhawatiran, bahkan akar cinta uang mungkin di situ, sehingga dia nggak bisa tertanam dan berbuah seperti ini. Nah, batang itu menunjukkan adanya pertumbuhan dan kedewasaan sebuah pohon. Ya, kalau pohon itu bertumbuh, kita lihat dia semakin besar dan dewasa. Makanya kita belajar pohon itu ada umurnya, ada kambiumnya, gitu ya. Jadi itu menentukan kedewasaan dari sebuah pohon. Dan batang adalah bagian pohon yang menyangga seluruh ranting. Dan keluar dari akar, menyangga ranting-ranting yang ada, menyangga daun-daun yang begitu banyak, dan menyangga buah-buahnya yang tadi kita lihat. Ini batang luar biasa. Jadi batang ini, iman yang bertumbuh, kelihatan kedewasaannya. Batang ini yang melawan angin topan. Batang ini yang melawan hujan dan badai. Batang ini kalau dia di bawah 4 musim, dia yang kena kedinginan musim dingin atau panasnya musim terik. Batang yang ngerasain, ya. Nah, Yohanes 15 ayat 5 kita baca. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Nah, kita ingat lagi, Yesus itu pokoknya, kita ranting-rantingnya. Kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak hidup di dalam kita, menjadi penuntun langkah hidup kita, jangan pikir bisa berbuah lebat, berbuah manis. Ya, oleh sebab itu, apa kiatnya? Supaya batang kita bertumbuh kokoh dan bagus,
kita tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita memiliki doa, persekutuan dengan Tuhan, melayani Tuhan setiap hari. Kita mungkin bekerja sibuk, tetapi tetap saya tuh senang tiap pagi ya, sekalipun saya nggak pernah respon ya kadang-kadang ya kan kita punya media tiap hari kita bisa baca. Kita bisa 15-20 menit setiap pagi sebelum kita mulai aktivitas kita, baca tuh renungan Pak Berman kirim. Ya kan, ada kesaksiannya lagi. Bagus itu. Dan saya percaya kita pasti punya komunitas yang tiap pagi sharing firman Tuhan. Saya sengaja kadang-kadang share ke grup kita nih yang bertumbuh bersama. Singkat aja. Kenapa? Supaya dibaca. Kadang-kadang orang banyak malah mau baca. Baca, karena itu jadi kekuatan buat kita. Kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidupnya, kesengsaraannya, penderitaannya. Yang dia katakan apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kepada Tuhan. Kita butuh persekutuan kita dengan Tuhan tetap dan erat. Tinggal di dalam Dia supaya ranting kita tidak menjadi kering. Kita punya pokok anggur yang benar. Kita punya batang yang kokoh yang tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Kedewasaan iman mengandalkan Tuhan sebetulnya. Jadi saudara nggak bisa bilang berdiri di sini karena saya selalu ingatkan di mimbar ini Bapak Ibu, persiapkan dirimu. Di sini bukan karena kita bisa ngomong. Kalau Bapak Ibu bisa ngomong, yang lain juga bisa. Di sini bukan hanya bisa ngafalin firman. Di sini kita membuktikan gaya hidup kita Bapak Ibu. Benar nggak? Kan saya juga bisa dicerca Bapak Ibu. Saya bisa dinilai orang. Bapak Ibu juga begitu. Tidak perlu di mimbar, di hidupmu engkau dinilai orang. Batang seperti apa kedewasaan imanmu. Amin Bapak Ibu.